Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak BCM dan Bapak BDM sambil menunggu Ustaz Indra dan Ustaz Ahmad Irmanto. Alhamdulillah ada masalah Ustaz Nizar. Baik. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah. Lek teng griya niku ajenge medal wedi nggih. Alhamdulillah Allah sampaikan kita untuk bertatap muka ya, membahas atau mendengarkan perihal kepesantrenan. Niki wonten Ustaz Indra, wonten Ustaz Bahres, Ustaz Nizar baru datang. Sedikit profil tentang beliau. Kalau yang paling ujung niku Ustaz Bahres dari Jagul, saderenge Wates. Sing tengah niki Ustadz Indra dari Kediri saja. Kediri. Beliau Ustadz Indra ini alumni Gontor, juga Ustadz Bahares, juga Ustadz Ibrahim di sana alumni Gontor, tapi kuliahnya berpisah. Ustadz Indra sama Ustadz Izar satu kuliah, Ustadz Bahares kuliah di Madinah, Ustadz Irmanto di Ummul Qura, Ustadz Ibrahim di Gontor, saya di Stain. Alhamdulillah lengkap. Dan Allah datangkan ustadz-ustadz ini sehingga menambah kekuatan secara ilmiah kita. Baik, tidak panjang lebar karena nanti ada penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustadz Indra terkait pembelajaran atau target pencapaian di pondok kita. Pada Ustadz Indra kami persilakan. Oh, Ustadz Bahares, ngapunten. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup dingin niki, alhamdulillah Allah masih bisa mengumpulkan kita bersama guna untuk seperti yang tertancap di belakang kita, yaitu khutbatul ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Perkenalan. Ta'aruf itu sebelum nikah itu biasanya kita kenal ta'aruf, sebelum khidbah itu ta'aruf dunia. Dan terus ini kita sebelum mengkhidbah pondok niki kita harus ta'aruf ya. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf itu apa? Perkenalan. Nah, ini sedikit kita akan tunjukkan, atau kita ini loh yang mau antum khidbah, pondoknya seperti ini loh. Nah, ketika seperti ini maka coba diistikharai dan lain sebagainya. Karena apa? Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita anggap itu baik, kalau Allah mengatakan tidak, berarti tidak baik untuk kita. Maka mungkin sebelumnya dari wali santri dan juga adik-adik juga sudah mengetahui, sudah berta'aruf dahulu sebelum ta'aruf yang di sini.
Jadi mungkin sudah istikharah dan lain sebagainya. Ini hanya memperjelas, dan saya mungkin kami ini diberi amanah untuk menyampaikan tentang perihal kurikulum pondok ini. Mungkin sedikit yang akan kita sampaikan, karena masih banyak yang akan mungkin memberikan wejangan apalagi dari mudir. Jadi ini dikasih waktu yang sedikit, mungkin 5 atau 7 menit kultum gitu. Ingat ya. Terus pertama ini tentang kurikulum pondok MMBS. Apa kurikulumnya? Karena kurikulum ini adalah salah satu jiwa dari pondok ini. Materi yang terkandung dalam pondok ini adalah kurikulum itu, pendidikannya. Karena dengan pendidikan generasi umat akan terdidik. Maka kenapa wali santri atau anak-anak masuk ke sini mau apa? Mau ngarit, wonten lebih ya. Mau disediakan ternak-ternak itu, kambing-kambing ada siap insya Allah. Mendidik jadi ngarit, tapi itu tidak utama. Itu hanya menjadikan kita tahu kondisi lapangan. Jadi di sini bukan hanya belajar di kelas, belajar kitab kudu dan lain sebagainya, bukan hanya seperti itu, tapi kita juga diajarkan tentang lapangan. Ngarit saged, masak insya Allah saged ya, masak mie, masak toyong ini saged insya Allah. Nah, itu sedikit tentang kurikulum, bahwasanya di sini kurikulum pondok MMBS ini terdiri dari 2 hal yang utama, yaitu yang pertama yaitu tahfidz Al-Quran ya, hafalan Al-Quran. Ini pertama. Yang kedua yaitu dirosah taksiliyah, yaitu pembelajaran tentang dasar-dasar ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Kita belajar hakikat itu kita di dunia ini. Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Bagaimana kita menyembah Allah? Ya dengan belajar, dengan ilmu syar'i. Bagaimana kita bisa menyembah Allah tanpa ilmu syar'i? Maka dari sinilah bekal bahwasanya ilmu syar'i itu diwujudkan. Maka kita mempelajari dasar-dasar fondasi utama untuk belajar bagaimana kita menyembah Allah dengan baik dan benar. Maka ada tahfidz. Yang target tahfidz di sini selama 3 tahun, kurang lebih 4 tahun dengan pengabdian. Niku kurang lebih insya Allah selama 15 juz akan dihatamkan oleh santri atau santriwati. Tapi namanya kemampuan seseorang beda-beda. Ini pesan untuk orang tua juga, para santri juga. Ketika melihat temannya, bagi orang tua cukup orang tua, karena kita dahulu semuanya juga merasakan pondok, merasakan santri. Maka yang dibutuhkan kita ketika saya jadi santri, itu yang dibutuhkan hanya dukungan dari orang tua. Apapun keadaan santri di pondok, yang dibutuhkan hanya dukungan. Anak kita atau ketika kita mempunyai didikan santri itu tidak mencapai target dan lain sebagainya, wali santri, orang tua hanya tugasnya mendukung. Insya Allah kamu bisa, wahai anakku. Insya Allah kamu bisa. Insya Allah Allah membantu kamu. Jangan sampai putus asa, kuat dan kuat. Ketika santri mendengarkan seperti dari orang tua, masya Allah, gak apa-apa aku ketinggalan. Yang penting orang tuaku mendukung, hanya dibutuhkan itu. Maka tahfidz itu membutuhkan kemampuan lebih. Jadi ya istiqomah, kesabaran dan lain sebagainya. Target kita di sini hanya 15 juz. Nanti kapan 15 selanjutnya? Insya Allah setelah dari sini bisa dilengkapkan atau di sini dihatamkan, silahkan. Kita hanya membuka target 15 juz. Dalam pembelajaran ilmu syariah, yang sisi yang lain dari tahfidz juga dengan ilmu syariah. Ilmu syariah kita mempelajari 2 ilmu. Ini secara singkat ada ilmu perantara dan juga ilmu tujuan. Ilmu tujuan salah satunya adalah seperti yang tertera dalam buku ini, yaitu tentang akidah, hadis, fikih, kemudian akhlak. Nah, ini akhlak juga penting. Akhlak kita ajarkan itu di semester pertama. Jadi ketika yang santri baru ini dari mas-mas atau mbak-mbak yang mau masuk sini, kita belajar pertama kali adalah belajar akhlak dan juga bahasa Arab. Ini kunci utama ketika kita pengen belajar ilmu syar'i.
Kenapa belajar akhlak? Iya, karena dengan akhlak inilah ilmu bisa diraih. Banyak orang-orang pintar, tapi ketika dia tidak berakhlak, lihat apa yang terjadi. Bukan memperbaiki dunia, tapi dunia yang dirusak. Dia pintar, nilainya bagus, tapi karena tidak berakhlak, maka dunianya menjadi rusak. Kenapa seperti itu? Karena kurang akhlak. Maka kita tanamkan di awal di sini. Ini kayaknya kultumnya sudah lebih ini. Jadi kita tutup sampai di sini mungkin. Jadi kita ajarkan pertama akhlak, kemudian bahasa Arab sebagai pondasi pertama untuk menuju ke ilmu-ilmu dasar yang lain seperti belajar akidah, kemudian hadis, kemudian fikih dan lain sebagainya. Maka ini kita ajarkan di pondok ini tentang kurikulum seperti ini. Jadi bapak dan ibu biar tahu ketika mau MMBS itu apa sih? Tuh, santriku lulusan MMBS kok gak iso macul dengan baik dan benar. Oh, ternyata MMBS tidak mengajarkan secara rinci tentang macul dan yang baik dan benar. Kok tidak bisa ngatur kontraktor dan lain sebagainya? Biar bapak tahu ketika masuk sini namanya khutbatut ta'aruf, memperkenalkan diri. Inilah pondok kita dan lain sebagainya. Kita butuh dukungan, masih banyak kekurangan dan lain sebagainya. Maka doakan kami semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kami ketika mengemban amanah ini. Maka ini semangat, masya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mungkin demikian untuk apa yang saya bisa sampaikan tentang kurikulum yang akan diajarkan di MMBS ini. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh ustaz-ustaz yang lain. Syukran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta pertolongan dan taufik kepada kita semuanya sehingga kita sampai detik ini masih dalam lindungan iman dan juga Islam. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri dan juga calon wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan biqudumikum ila hadzal ma'had. Selamat datang, marhaban bikum di Pondok Modern Muhammadiyah Kediri. Saya ucapkan untuk wali santri dan juga calon wali santri selamat dan bersyukurlah karena telah memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Berbanggalah karena sudah memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena dengan seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu telah turut andil untuk mencetak generasi-generasi yang khairu ummah, yang mana akan melawan kelak generasi-generasi yang tumbuh dengan banyak kezaliman dan kemudaratan, sehingga insya Allah semakin banyak generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang khairu ummah, insya Allah Allah turunkan rahmat untuk negeri ini dan Allah berikan perlindungan untuk negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Karena pesantren, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan selama 24 jam non-stop. Tidak ada lembaga pendidikan lainnya sebagaimana pesantren yang mengajarkan pendidikan yang mendidik santri-santrinya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali.
Bahkan ketika tidur pun ada nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan oleh pondok pesantren. Maka lembaga pondok pesantren bukanlah lembaga yang remeh-temeh. Kata para kiai, Indonesia kalau tidak ada pesantren sudah runtuh dari puluhan tahun yang lalu. Adanya negeri ini sampai berdiri sampai saat ini karena adanya pesantren. Kemarin Ustadz Nizar bercerita bahwasannya ternyata presiden kita yang pertama siapa? Insinyur Soekarno juga pernah nyantri dulunya kepada Cokro Aminoto. Haji Umar Said. Ustadz Nizar silakan bisa masuk ke masjid. Haji Umar Said. Umar Said. Ngertinya kan host. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini menandakan bahwasannya kiai pesantren itu sangat mudah untuk mencetak 1000 presiden. Tetapi 1000 presiden tidak akan pernah bisa mencetak satu kiai. Maka ini adalah kelebihan pesantren. Maka ketika anak-anak kita masukkan ke pesantren, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren itu merupakan miniatur kehidupan. Di sini santri-santri belajar bagaimana kelak menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Semua yang ada di pesantren itu kelak akan mereka rasakan ketika setelah menjadi alumni. Semua pendidikan yang diberikan di pesantren kelak akan bermanfaat ketika mereka menjadi alumni. Kenapa? Karena pesantren mengajarkan miniatur kehidupan. Mulai dari bergotong royong, bekerja sama dengan temannya, memberikan perhatian temannya ketika sakit, memberikan makan, mengambilkan makan. Itu semuanya adalah nilai-nilai pendidikan di dalam pondok pesantren. Yang nanti kita akan diajarkan bahwasannya ketika kita hidup di masyarakat harus mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga, hubungan yang baik dengan kerabat, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Di pondok diajarkan untuk hidup sederhana. Di sini ada yang bawa spring bed, nggak ada. Tidak ada di sini bawa spring bed, nggak ada. Di sini ada yang setiap hari ke sini antar bekal untuk anaknya. KFC, McD, tidak ada. Karena semua santri di sini diajarkan kesederhanaan. Sederhana bukan berarti kurang, tapi sederhana adalah sesuai dengan kebutuhan. Cukup santri makan sayur, bakwan, nasi, sudah selesai. Ya. Maka ketika dia keluar nanti dari pondok ini sudah terbiasa dengan hidup yang sederhana. Maka akan dia siap untuk diterjunkan kemanapun. Tidur, bagaimana tidurnya santri? Beralaskan kasur. Kasurnya tipis-tipis, ya. Bahkan sama tipisnya kayak tempe yang dimakan setiap hari. Udah tipis, pliket gitu kan? Kalau saya dipakai nggak boleh cuci. Tapi kenapa bisa nyaman? Karena pondok mengajarkan kesederhanaan. Tidak ada santri di sini menuntut pondok untuk memberikan spring bed. Saya mau kasur yang betul-betul, nggak bisa. Nah, maka kelak ketika dia pulang, dia akan terbiasa dengan keadaan yang seadanya. Tidak akan menjadi orang yang menuntut sesuatu yang mewah dan lain sebagainya. Ketika di pondok makan tempe terus, bakwan terus, ketika dia ada
rezeki ada yang ngasih ayam 1 potong, itu rasa syukurnya itu luar biasa. Di sini anak-anak dididik untuk melatih rasa syukur. Yang mana 1 ayam ini kalau makan di rumah ya tidak pernah kita merasakan kesyukuran karena sesuatu yang mudah didapati. Tapi ketika di pondok tidak, yang mudah didapati ya tahu tempe itu. Tahu tempe kecap, pecel. Maka ketika anak-anak di pondok sudah diajarkan bagaimana mudahnya untuk bersyukur, maka kelak di luar sana ketika menjadi alumni tidak akan menjadi orang yang tamak. Ini adalah pendidikan di dalam pondok pesantren, miniatur kehidupan. Lalu poin selanjutnya yang saya sampaikan adalah bahwasanya milieu pendidikan, milieu kegiatan di pondok pesantren itu akan membentuk karakter santri yang sangat kuat. Karakter yang dibawa oleh alumni pesantren akan beda dengan karakter yang dibawa alumni di luar pesantren. Bahkan misi dan visi perjuangannya pun akan berbeda. Karena anak-anak yang dididik di pesantren itu dididik untuk menjadi alumni-alumni yang peka terhadap lingkungan sekitar. Peka dalam artian dia pandai melihat sesuatu yang perlu untuk diperjuangkan. Contoh realnya ada di sini sekarang. Mudir kita, pimpinan pondok kita, itu adalah contoh real bagaimana beliau mendedikasikan dirinya untuk memikirkan umat. Maka pondok ini tidak mencetak seorang pengusaha, tidak mencetak seorang saudagar, bukan mencetak seorang pejabat. Tetapi pondok pesantren ini mencetak santri yang berkarakter dan berakhlak. Mau apapun nanti profesinya, dia akan menjadi orang yang berakhlak, menjadi presiden yang berakhlak, presiden yang adil dan bijaksana. Kalau mau menjadi menteri yang baik, menjadi polisi yang baik, menjadi pedagang yang jujur. Mau menjadi apapun, dia harus mempunyai akhlakul karimah. Jadi jangan sampai salah niat orang tua di sini ingin menjadikan anaknya pengusaha, ingin menjadikan anaknya ustadz kondang dan lain sebagainya. Buang jauh-jauh niat itu dan hadirkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya selama mengikuti perjalanan pondok ini, saya baru ikut pondok ini sekitar 2 tahun yang lalu saja. Sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar 2019. Sampai alhamdulillah sampai hari ini. Melihat perjalanan pondok ini sungguh luar biasa, dan saya bisa katakan bahwasanya pondok MMBS ini telah berada di jalur yang tepat. Mulai dari setiap sentimeter tanah pondok ini merupakan wakaf. Masjid ini juga merupakan masjid wakaf. Rumah yang ditempati para asatidz itu juga wakaf. Yang sedang kita bangun di sini asrama putra adalah asrama wakaf. Di belakang ada putri juga wakaf. Kelas gazebo 2 juga wakaf. Maka
Sebagaimana dikatakan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, kemajuan sebuah pesantren itu dibarengi dengan tingkat kemajuan wakafnya. Kalau seluruhnya sudah diwakafkan, insya Allah pondok pesantren ini akan lebih cepat untuk maju. Karena apa? Karena wakaf ini milik umat, milik Allah, maka Allah langsunglah yang akan menjaga pondok ini dan seisinya. Siapa saja yang berada di dalam pondok ini tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri kesini masuk lillahi ta'ala. Wali santri mengantarkan santri anaknya ke sini harus lillahi ta'ala. Para asatid dari rumah mengajar masuk ke pondok harus lillahi ta'ala. Harus melepaskan kepentingan-kepentingan selain kepentingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pondok ini adalah pondok umat, pondok Allah, maka tidak boleh kita main-main di dalam pondok ini. Apa yang dimakan santri itu sama dengan apa yang dimakan ustadz dan juga pimpinan pondok. Ustadz Hermanto itu makannya ya sama seperti menunya santri hari itu. Hari itu tempe yang makannya tempe. Hari itu telur dadar tisu, tahu telur tisu? Biar hemat sampai kewibis juga. Namanya telur dadar tisu itu. Ustadz Hermanto pun juga makan seperti itu. Ustadz Agus pun juga makan seperti itu. Santri tidur di kasur tipis, di sana juga beliau tidur di kasur tipis. Karena apa? Pimpinan pondok di sini adalah sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan insya Allah pondok ini adalah pondok yang nantinya insya Allah akan turunkan rahmat yang sangat banyak. Allah akan majukan pondok ini. Allah akan berikan taufik kepada setiap anak-anak kita yang belajar satu huruf dari Al-Quran, belajar hukum-hukum, belajar hadis dan lain sebagainya. Insya Allah keluar dari pondok ini akan bisa menjadi mundzirul qaum, akan bisa menjadi pengingat umat, akan bisa menjadi penerang juga bagi umat. Maka saya pesan kepada para wali santri dan calon wali santri untuk mengikhlaskan anak-anaknya belajar di pondok pesantren. Karena orang tua itu harus ikhlas. Harus ikhlas jauh dari anaknya. Harus ikhlas ditinggal anaknya. Harus ikhlas anaknya makan seadanya. Harus ikhlas anaknya tidur beralaskan seadanya. Harus ikhlas anaknya makan dengan seadanya. Harus ikhlas anaknya dimarahi, dinasihati oleh ustaz. Harus ikhlas anaknya disuruh ini dan itu. Harus ikhlas anaknya ditugaskan ini dan itu. Maka orang tua harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas akan berdampak kepada anak-anak kita. Ya, kalau orang tua tidak ikhlas akan berdampak pada anak-anak kita. Ibu datang ke sini membawa anaknya untuk belajar, bukan kita minta. Kita tidak butuh wali santri, kita tidak butuh santri. Yang butuh pondok adalah wali santri, yang butuh pondok adalah santri, yang butuh pondok adalah para asatid, para pengajar. Maka silahkan kita perbaharui niat sebelum kita meninggalkan anak kita di pondok pesantren ini, sehingga kita mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga pondok ini, menjaga anak-anak kita, menjaga pimpinan pondok, menjaga para asatid yang lainnya. Mari kita doakan semoga pondok ini selalu dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
alhamdulillah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ada nasihat dan juga pesan dari pimpinan pondok. Mungkin saya cukupkan di sini. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya pengukuhan untuk terkait hal ini kepada Ustaz Ahmad Hermanto. Terkait hal ini supaya muncul juga Ustaz Nizar, monggo Ustaz. Oke, karena mungkin Ustaz Izal belum berkenan, monggo Ustaz Ibrahim, kami persilakan.